Polisi kembali periksa pelapor beserta keluarga. Penyeludupan belasan burung elang digagalkan petugas Balai Karantina Pertanian. Nelayan Payang bertarung dengan bertonton sampah. Tabik pun. Selain 3 berita pilihan tadi, beberapa informasi menarik lainnya akan menemani aktivitas Anda dalam Kompas Lampung hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Lampung selama 30 menit ke depan. Bersama saya Cindy Tania. Inilah Kompas Lampung selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Polisi kembali memeriksa Joko Prihartanto beserta istri dan anaknya. Materi pemeriksaan masih terkait laporan kasus penipuan dan penggelapan uang proyek oleh pejabat Lampung. Mantan Kepala Biro Perekonomian Lampung, Fahrizal Badri Zaini. Joko beserta istri dan anak perempuannya diperiksa di ruang Subdit 1 Disreskrimum Polda Lampung secara tertutup. Jurnalis pun dilarang mengambil gambar pemeriksaannya dan sempat diusir keluar. Ketiganya diperiksa selama 3 jam, namun belum diketahui apa saja pertanyaan yang diajukan. Kalau dia melaporkan, hari ini juga harus diperiksa sebagai pelapor. Akan dikembangkan oleh pihak penyidik. Dan saksi-saksi juga harus dipanggil semua itu. Jadi Joko ini bersedia membuka semua ini ya? Ya kalau dia apa adanya ceritakan. Bang, kalau pemanggilan istri dan anaknya terkait apa, Bang? Ya istri anaknya mungkin terkait masalah pengaturan dana. Saksi Bang yang memberikan uang itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Joko melaporkan Fahrizal Badri Zaini atas kasus penggelapan dan penipuan uang fee proyek di Dinas Bina Marga, Provinsi Lampung. Kasus ini terungkap saat Fahrizal tidak kunjung memberikan proyek yang dijanjikan kepada para rekanan proyek. Jumlah uang yang sudah diserahkan mencapai 14 miliar rupiah. Setelah selesai pemeriksaan, Joko maupun keluarganya tidak mau berkomentar. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung. Polisi telah melakukan pelimpahan berkas tahap 1 kasus mutilasi anggota Dewan Bandar Lampung M. Pansor ke Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung. Sementara tersangka Medi Andika masih belum dipecat dari Kesatuan Polri karena menunggu hasil persidangan umum. Penyidik Subdit 3 Jatanres Polda Lampung merampungkan penyidikan kasus mutilasi anggota DPRD Bandar Lampung M. Pansor. Penyidik sudah melimpahkan berkas perkara tersangka Brigadir Medi Andika ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Pelimpahan itu adalah pelimpahan tahap 1 setelah penyidik menyelesaikan penyidikan mengenai lokasi terjadinya pembunuhan dengan cara mutilasi terhadap Pansor. Lokus delikti kasus itu berada di Bandar Lampung. Namun, polisi belum memberikan detail lokasinya karena Medi Andika belum mau mengaku. Perampungan berkasnya dalam tahap 1 dan sudah dilimpahkan tahap 1. Ya, itu. Sudah dilimpahkan. Sebab itulah sementara untuk rekan ketahui itu. Artinya kalau sudah tahap 1 berarti si media ini pasal apa Bang yang diterapkan, Bang? Yang jelas untuk pasal-pasal persangkakan sudah yang pernah mungkin disampaikan awal oleh terdahulu itu kan pasal-pasal mulai dari 340, 338 ya, 351, kemudian juga ada pasal 365-nya ya. Kita pasal kumulatif intinya itu ya. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung. Upaya penyeludupan belasan ekor elang tanpa dokumen digagalkan Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Satwa dilindungi tersebut kini dititip rawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa BKSDA Lampung. Satwa tersebut terdiri dari 14 ekor elang tikus dan 2 ekor elang brontok. Kondisi kesehatan satwa itu melemah dan kini dititip rawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa Seksi Wilayah 3 Lampung BKSDA Bengkulu. Elang-elang dengan usia yang diperkirakan baru 2 bulan ini akan menjalani perawatan dan pemulihan hingga siap dilepas liarkan ke alam. Petugas karantina pertanian wilayah kerja Bakauheni menggagalkan penyeludupan, bermula dari kecurigaan petugas terhadap bus asal Jambi yang hendak melintas.
Setelah diperiksa, petugas mendapati puluhan kardus yang berisi burung-burung bernilai jual tinggi tanpa dilengkapi dokumen resmi. Elang, tikus, dan elang berontok menjadi buruan masyarakat lantaran nilai jualnya yang terbilang tinggi di pasaran. Dengan usia yang masih sangat muda saja, elang tikus harganya mencapai Rp500.000. Sedangkan untuk elang berontok yang memiliki tubuh cenderung lebih besar ini harganya mencapai Rp3 juta lantaran sangat langka. Elang-elang ini akan dikirimkan pelaku dari Jambi menuju Jawa Barat dengan menitipkan paket via bus antar provinsi. Pengiriman satwa liar yang pertama itu dari bus BSI jurusan Palembang ke Tasikmalaya, sama dengan yang kemarin. Itu satwanya elang berontok 2 ekor, terus ada macan akar dan ada musang. Terus dini hari itu satu bus lagi ranau indah itu beberapa kotak. Ini ada di sini. Hitungan perkiraan awal kita beberapa jenis burung sekitar 120-an ekor. Petugas dari BKSDA kini telah mengantongi sejumlah identitas baik pengirim maupun penerima. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan penangkapan dengan bekerja sama kepada pihak kepolisian. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Kantor Seksi Wilayah 3 Lampung BKSDA Bengkulu menerima sejumlah satwa dilindungi, di antaranya elang berontok, musang, dan macan akar. Aneka satwa ini merupakan hasil tangkapan Balai Karantina Wilayah Kerja Bakauheni. Satwa-satwa itu akan diselundupkan ke Jawa Barat menggunakan bus antar provinsi. Satwa langka yang disita ini adalah 6 ekor macan akar, 2 ekor elang berontok, dan 15 ekor musang bulan. Saat ditemukan, satwa-satwa itu disimpan dalam keranjang putih dan diletakkan di bagasi bus penumpang antar kota provinsi. Saat ditemukan, beberapa satwa kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan 2 ekor musang mati. Kini seluruh satwa sitaan asal Sumatera Selatan ini dititip rawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa Seksi Wilayah 3 Lampung BKSDA Bengkulu. Petugas kerap kesulitan mengungkap kasus penyeludupan satwa dilindungi ini. Pasalnya, para pelaku menggunakan modus penitipan paket via bus yang tak menyertakan nama dan alamat pengirim. Dokter hewan yang bertugas mengatakan kondisi satwa mengalami stres berat, dehidrasi, dan malnutrisi. Ini dikarenakan satwa-satwa tersebut tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama 3 hari perjalanan. Kalau kita lihat ya kondisinya sangat berat ya untuk beberapa ekor untuk bisa bertahan. Saya nggak yakin karena kondisinya memang sudah sangat jelek. Bisa sederhananya mungkin kalau penyakit itu sembuh, meragukan, dan kemungkinan tidak sembuh, maka pilihannya banyak yang meragukan dan ke arah tidak sembuh. Dengan melihat kondisi yang seperti ini, sehingga ya apapun akan kita coba upayakan. Tentunya kita akan koordinasi dengan kepala seksi karena semuanya tergantung kebijakannya seperti apa, tapi kondisinya apapun kita sampaikan. Nah, penanganan yang terbaik nanti kita upayakan, termasuk kalaupun harus katakanlah operasi dengan buang tulang dan sebagainya bisa kita lakukan. Satwa-satwa ini akan dirawat hingga pulih dan akan segera dilakukan pelepas liaran setelah satwa melewati masa rehabilitasi dan dikembalikan sifat liarnya. Tim Liputan Kompas TV Lampung. Melihat cuaca yang tidak menentu, ada baiknya saudara mengetahui bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Pelaku pencurian dengan kekerasan yang kerap beraksi sadis ditangkap. Simak informasinya usai jeda.